kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Sandi Osgara dengan NPM 2251047. Terus saya Hendriwan dengan NPM 25102. Saya Kristi dengan NPM 2251026. Saya Shelly dengan NPM 2251042. Saya Syarni dengan NPM 2251027. Saya Fedipong dengan NPM 2251018. Hari ini kami akan melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Tatimin sebagai salah satu penilaian penugasan mata kuliah etika profesi hukum, yaitu melakukan wawancara dengan salah satu profesi hukum. Di sini kelompok kami memilih profesi hukum DPRD yang terdapat di Kota Batam. Dan sekarang kami sudah berada di gedung DPRD Kota Batam dan akan mulai untuk melakukan wawancara tersebut. Baik, selamat pagi kepada Bapak Tanati selaku DPRD Kota Batam. Perkenalkan, kami berasal dari Universitas Internasional Batam. Kami ditugaskan Pak Tantimin untuk mewawancarai Bapak sebagai narasumber. Di sini ada saya Hendriwan, terus di sini ada Shirley, terus di sini ada Kristi, di sini ada Shelly, dan yang lagi rekam ini Selin. Oke, apakah Bapak bisa kenalkan diri secara singkat? Boleh. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa dari UIB. Kebetulan hari ini saya ditugaskan untuk menjadi narasumber untuk tugas-tugas adik dari UIB. Dan perkenalkan saya namanya Tana Ati. Saya kebetulan di Komisi 1 dari Partai Solidaritas Indonesia. Ini di Dewan ini saya juga punya ini komisi. Kami ini komisi pertama, Komisi 1 untuk membidangi hukum dan pemerintah. Komisi 2 yaitu tentang perpajakan. Komisi 3 infrastruktur. Komisi 4 tentang pendidikan. Dan kami di sini juga ada 9 fraksi. Terdiri dari fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, Gerindra, PAN, Hanura, PKS, 2 fraksi gabungan yaitu P3 PKB, Demokrat PSI. Dan kami ini diawasi dan kami punya tugas ini ada ketua DPRD, ketua 1 dari PDIP, ketua 1 wakil ketua 1 dari Nasdem, wakil ketua 2 dari Golkar, wakil ketua 3 dari Gerindra. Jadi kami juga ada 4 di bidang komisi. Alat kelengkapan kami di Babang Perda ada DK, soalnya pansus juga ada, itu kan mulai pembentukan undang-undang. Jadi mungkin yang saya bisa perkenalkan dengan ini. Jadi mungkin dari adik-adik dari mahasiswa yang ingin tahu apa sih Dewan ini, silakan kita tanya jawab. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih atas perkenalan singkatnya Pak. Jadi saya akan melanjutkan dengan pertanyaan wawancara ya. Siap. Yang pertama, menurut Bapak apakah aparat DPRD saat ini sudah relevan dengan etika profesi? Ya, kalau menurut kami memang sudah bagus. Berapa kami, karena DPRD kan tugas untuk wakil rakyat. Jadi semualah pengaduan dan kami ini mengawasi. Tugas kami itu ada 3: pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Jadi DPRD ini kan wajib ada pelaksananya seperti penganggaran. Kita hanya menganggarkan, yang melaksanakan wali kota. 2, legislasi. Kamilah membuat perda Kota Batam. Ini perda untuk apa? Perundangan daerah nih. Ini adalah domainnya DPRD. 3, ini mengawas kinerja OPD tindak terkait, dan kita mendapat pengaduan. Ini yang menjalani kewajiban ada sebagai anggota dewan dari perwakilan masyarakat.
Kedua, apa bisa Bapak jelaskan mengenai masalah yang dihadapi oleh aparat DPRD dalam melaksanakan profesinya? Ya, hadapannya soal ini biasa cukup banyak nih. Yang kami hadapi ini biasa pengaduan, demo, ya, mungkin juga ada yang hal-hal lain banyak karena dewan ini banyak yang dingadu selalu yang tidak keadilan dalam masyarakat dan itu yang melaksanakan. Dan terkait dengan demo ini biasa semua inilah negara tata ruang kerja lah, inilah itu semua adalah tanggung jawab yang kami laksanakan dewan. Jadi dewan ini banyak sebenarnya keluhannya, terutama biasa kita mendengar RDP dapat dengan ini. Jadi ada pengaduan dari masyarakat bahwa lahan saya ini kenapa ini ada tempat tinggi ini, itulah tugasnya dewan. Ya, itu aja lah yang saya masyarakat ini kami hanya tugasnya seperti itu. Dan yang ketiga, apa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan Bapak? Ya, kalau kami biasa kalau terjadi hal ini, kami pasti membuat surat. Masyarakat mensuratin ke DPRD, ketua DPRD, lalu ketua DPRD mendisposisikan terkait pengaduannya di komisi apa. Contoh nih, bagian lahan, izin, tapi komisi 1. Kalau masalah perpajakan, komisi 2. Infrastruktur pembangunan, ini kayak banjir nih, komisi 3. Pendidikan, komisi 4. Jadi segala sesuatu ini kami tidak bisa langsung handle dari masyarakat atau dari instansi menyuratin ke DPRD, ketua DPRD, lalu ketua DPRD mempelajari ini terkait dengan instansi apa, terkait apa, lalu didisposisikan ke komisi, lalu komisi mengundang, kita merapatkan, menanyakan semua dinas terkait kita panggil, masyarakat kita panggil, tokoh masyarakat kita panggil. Ada RDP. Baik Pak, perkenalkan saya Selena Fiora. Sekarang saya akan mulai wawancaranya. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa pandangan Bapak mengenai pelanggaran kode etik profesi hukum DPRD yang sering dilakukan? Kalau kami biasa, kalau kode etik, kami kan punya, tadi kan saya ada bacakan kan, kita ada namanya BK, Badan Kehormatan. Jika kami ini melanggar, kami akan hadap dengan BK, ketua BK. Ini Badan Kehormatan akan panggil sidang tertutup. Apa kendalanya, apa kode etik kalian melanggar. Di Dewan ini punya tata tertib. Tata tertib kita harus jalankan. Kayak di sekolah juga kan kita punya regulasi, harus kita wajib jalankan. Di Dewan juga ada. Kalau kita salah di Dewan Kedewanan, kita akan dipanggil sama ketua BK, Badan Kehormatan. Jadi kita disidang. Sanksinya akan diberikan nanti di kemudian. Mohon maaf Pak, apa pernah terjadi atau apa ada contoh kasus konkretnya yang secara Ya, belakang ini kita kan sudah terjadi berapa kemarin kasus narkoba. Salah satu anggota dewan kan terlibat narkoba. Itu memang sudah dokternya, memang sudah dipanggil, kemudian di sidang juga. Akhirnya jadi kode etik yang tidak dilarang banget di dewan itu. Akhirnya beliau ini kan jadi diberhentikan. Jadi sanksinya seperti itu. Kalau terjadi korupsi, sama juga sama narkoba, itu bisa diberhentikan dari dewan. Itu hak memang dari regulasinya. Jika misalnya ada kasus pelanggaran kode etik yang lain, apa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Apa yang melanggar kode etik ini bisa dikenakan hukum dengan sebagaimana mestinya? Hukum sih hanya tidak, cuman mungkin di PAW berganti antar waktu kan dipecat dari kedewanan. Tadi saya sampaikan semua kode etik pasti tahap 1 kita harus lihat pertama, 2, 3. Ini kan tidak secara langsung kita langsung putuskan.
saya rasa Ketua BK ini punya pertimbangan karena beliau ini yang membackup 50 dewan. Jadi dewan ada masalah, beliau ini panggil, nanti cari bukti dari masyarakat. Benar gak beliau ini, baru nanti lanjutkan. Kalau memang dinyatakan beliau ini udah laporan ke Ketua DPRD, itu nanti DPRD ada disposisi ke partai. Ini dewannya seperti ini kami sudah sidang. Mana tindakan partai? Kalau partai menjadi beliau ini tidak etik lagi, tidak pantas lagi jadi dewan, kami pecat. Ya udah, inilah hukuman yang kami. Selanjutnya, bagaimana menurut Bapak agar penegakan etika profesi ini bisa dilaksanakan atau dilakukan dengan baik dan juga efektif dan sesuai dengan etika profesi DPRD? Saya rasa kalau jadi anggota dewan itu kita hanya melayani masyarakat dengan cara yang baik. Tidak bisa kita arogan di publik. Karena ini kami ini orang publik. Kita ini melayani. Kita dipilih sama masyarakat. Dan kita juga nggak bisa sewenang-wenang melaksanakan tugas kita juga. Tugas kami kan tadi saya sudah sebutkan, legislasi, pengawasan, dan penyelenggara. Itu tugas kita. Sebenarnya ini menjadi kewajiban. Anggota dewan itu kan seharusnya di internal pembahasan pemerintahan dan terkait dengan di masyarakat, kita hanya menampung aspirasi masyarakat. Jika masyarakat ada yang mengadukan bahwa ini ada masalah Pak, kami ini, nah itulah yang nanti akan bahas di kedewanan bersama ketua atau OPD yang lain. Ini loh, sekolah ini ada masalah gimana, itulah tata cara kami yang itulah. Itu dewan mungkin kami pahamnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Sekarang wawancara akan dilakukan oleh rekan saya yang lain. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sertong. Sekarang saya akan melakukan wawancara. Jadi yang pertama, berdasarkan perkenalan Bapak, yang dimaksud dengan mitra kerja dalam kode etik bagian 4 yang berbunyi hubungan dengan mitra kerja itu apa? Kami ini sebenarnya hubungan kerja mitra itu ada OPD. Contoh nih Komisi 1, OPD kami ada PTSP, bagian izin, izin. Kedua, Disdapil. Ketiga, kita juga Kesbampol. Itu pendidikan politik. Itu adalah mitra kami kerja. Lalu mereka kalau kerjanya di lapangan ya kurang positif atau gimana, ya kami punya kewenangan untuk memanggil mereka, mendapat gratifikasi dari mereka, pekerjaan mereka. Dan ada pengaduan dari masyarakat bahwa ini desu nih Pak, KTP kenapa kok sampai saat ini susah disiapkan, ada apa? Ya itu kita panggil, kita telepon ke kepala dinasnya, ini ada apa? Bangko habis, kenapa? Kok saat ini gini? Itulah mitra kerja. Perizinan contoh nih, izin kita mau mulai izin lambat, kenapa? Kita telepon PTSP, kenapa? Perizinan. Kalau sampai sekarang izin tidak bisa dikeluarkan, ada apa? Nah, itu semua. Inilah mitra kerja kami. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan kode etik bagian ke-1 mengenai kepentingan undang-undang pasal 2 ayat 3 yang berbunyi anggota mengutamakan penggunaan produk dalam negeri? Karena kami merasa kita ini kan negara yang sudah maju, mengapa harus menggunakan barang-barang luar negeri, dalam luar negeri? Karena instruksi Jokowi bahwa keseluruhan sekarang kita menggunakan hak untuk menggunakan produk dalam, tidak lagi menggunakan produk luar. Karena Indonesia kan sudah berkembang sekarang, jadi kami ditunjukkannya sehingga membentuk undang-undang seperti itu juga. Karena kita nggak mau ketinggalan. Karena sumber daya kita kan banyak. Jadi lalu kita sekarang memang dari presiden ini menunjukkan kita menggunakan produk dalam. Baik, selanjutnya wawancaranya akan dilakukan oleh rekan saya. Jadi saya Seli, saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan kawan yang lain. Jadi yang pertama, menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran kode etik dalam DPRD? Lalu tadi ya, yang menjadi pelanggaran kami itu adalah tadi saya sampaikan
narkoba, dua adalah korupsi. Itulah penyebabnya kami jadi kode etik. Dan kita juga nggak boleh kode etik ini banyak nih, kita tidak boleh arogan terhadap masyarakat, karena kita ini kan dimiliki masyarakat dan bekerja untuk masyarakat. Kita harus sepenuhnya melakukan pekerjaan demi masyarakat, dan kita tidak boleh arogan misalnya dengan terhadap masyarakat atau instansi apapun, karena ini kita adalah tata etika kita di dewan. Dewan tadi ambilnya sudah disampaikan, kita punya tatip. Kita menjadi dewan itu punya hak belajar tatip itu. Apa yang kita bisa, apa yang tidak, itu ada tercantum di situ. Jadi seolah-olah dewan ini hanya sebagai tugasnya di publik, on publik. Jadi kalau kita arogan, kita tidak etis terhadap kedewanan kami, karena dewan tidak mengajar kita kearogan juga. Oke, baik, selanjutnya, apakah ada peraturan yang paling tidak boleh atau paling pantang untuk dilanggar oleh anggota DPRD yang dapat berakibat fatal? Itu juga tadi balik juga sama, itu adalah korupsi dan narkoba. Itu memang melarang banget itu dilakukan. Makanya tadi saya sampaikan juga ada tatipnya. Di tatip itu dicampur. Yang paling utama adalah narkoba. Narkoba itu kalau terjadi, itulah sanksinya kita. Kita akan jadi wawancara kalau di sidang sama BPK Badan Kehormatan. Baik Pak, sekian pertanyaan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat pagi Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Syarni. Di sini pertanyaan saya singkat aja. Kalau misalnya setiap kita berprofesi kan kita diikat oleh kode etik. Menurut Bapak, apakah setiap pelanggaran kode etik itu ketegasan dalam pemberian hukuman atau sanksinya itu sudah cukup baik bagi para anggota DPRD yang melanggar kode etik dari profesi tersebut? Ya, menurut kami memang itu sudah cukup baik untuk ini, karena yang menentukan adalah ketua BK Badan Kehormatan. Apapun kesalahan kami, terutamanya pasti utamanya di dewan. Ini setelah itu kita akan dewan ini akan melapor ketua melapor ke partai, lalu ya instansinya berhukum dengan polisi, itu pasti tetap jalan juga. Jadi dewan ini tidak ada namanya tebak hukum, tapi melaksanakan tugas. Contohnya tidak terjadi kan, bahkan ini kan tidak ada berita pada anggota dewan terjadi apa. Saya rasa ada yang tidak tahu kan. Itu dari kita namanya dewan ini tidak ada namanya hukum, itu tidak bisa dipegang. Hukumnya hukum, tetap salah ya salah. Cuman kita tidak bisa lagi jadi anggota dewan gitu. Buktinya gubernur juga ada di lurah seperti ini, banyak yang sudah melanggar korupsi langsung ditolong hukum. Itu kan otomatis keluar, tidak lagi di bidang pemerintahan atau kedewanan. Kalau dari saya sendiri cukup. Untuk dua pertanyaan terakhir akan dilanjutkan oleh rekan saya Kristi. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Rizky, dan untuk pertanyaan selanjutnya hingga terakhir akan dilanjutkan oleh saya. Untuk pertanyaan pertama, apakah setiap anggota DPRD secara menyeluruh telah diberikan bimbingan mengenai penerapan kode etik mengenai dari awal mereka bergabung sebagai anggota DPRD? Ya, itu saya rasa itu semua lah. Kayak kita masuk sekolah juga sama. Pasti sebelum kita dilantik apapun, itu kode etiknya sudah dan tata etikanya semua dipikir kita. Untuk pelajari bahwa seorang anggota dewan harus menaati ini. Dan rasa sama sekolah sama semuanya, itulah namanya kita masuk ke suatu kebijakan atau kedewanan atau kependidikan, itu pasti ada kontrak seperti itu. Jika terjadi sanksinya ini sudah ditentukan rolnya ini akan hadapnya ini, ya itu seperti itu sudah kita dapat tata kedewanan itu, supaya kita harus pelajari ke depan, kita harus melaksanakan tugas kita seperti apa. Baik Pak. Dan untuk pertanyaan terakhir,
Sejauh ini apakah dengan adanya kode etik profesi DPRD sudah cukup mampu untuk mengikat para anggota DPRD dalam meminimalisir kecerobohan maupun kesalahan dalam berprofesi? Ya, saya rasa kode etik ini kan menandai kita semuanya bahwa sebagai seorang anggota dewan, ya harus patuh dong dengan kode etik apa yang ditentukan dengan undang-undang. Kode etik bukan kita yang buat juga, tapi undang-undang dari atas. Jadi saya juga paham kode etik ini memang tidak bisa kita hindari. Apapun kita laksanakan, tetap kita harus melaksanakan tugas kita dan kita siap dihukum karena kode etik ini tetap berjalan, tidak ada namanya kebal hukum. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih banyak kepada Pak Ranti atas waktunya. Kami sangat menghargai kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak pada pagi hari ini karena telah bersedia menjadi narasumber kami. Sekian dari wawancara ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.